Bulughul Maram halaman 19 halaman berapa? Halaman berapa ini? 100 halaman 22. Babul husli wa hukmil junubi. Bab mandi junub ya, dan hukumnya junub. Tuh belum apa-apa udah ketawa-ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli wa hukmil junubi. Bab mandi dan hukumnya mandi junub. Udah tahu belum mandi junub itu apa? Tahu ya, nggak usah dijelasin ya, udah tahu mah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, semoga Allah meridhai Allah anhu, kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u air, minal ma'i, dari air, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Rawahu diriwayatkan hadis ini Muslimun oleh Imam Muslim, wa asluhu, dan aslinya hadis ini fil Bukhari, di hadisnya Imam Bukhari. Jadi Muslim juga meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Al-ma'u minal ma'i, al-ma'u air, minal ma'i, dari air. Tahu nggak artinya kalian? Maksudnya apa coba? Al-ma'u air, minal ma'i, dari air. Kan ini harus dijelaskan. Memang Nabi itu kadang-kadang lucu. Nabi itu terkenal orang yang lucu, yang humoris. Ini harus dijelaskan. Membahas pas membahas hadis ini nanti di apa namanya, di syarah syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram itu ada namanya kitab Subulus Salam. Jadi dijelaskan di kitab Subulus Salam itu. Apa sih artinya al-ma'u air, orang yang wajib mandi itu, minal ma'i, karena keluar air mani. Artinya itu, maksudnya Nabi berkata al-ma'u minal ma'i itu, orang yang wajib mandi junub itu ya orang yang mengeluarkan air mani. Siapa yang mengeluarkan air mani? Orang laki-laki dan orang perempuan. Artinya apa keluar air mani? Coba, artinya apa? Orang laki-laki dan perempuan wajib mandi junub. Nah, itu artinya apa? Ada beberapa hal. Pertama, mimpi basah. Yang kedua, hubungan suami istri. Jadi artinya al-ma'u minal ma'i itu yaitu mimpi basah atau hubungan suami istri. Hubungannya bapakmu dan ibumu akhirnya jadi kalian. Jadi hubungannya bapakmu dengan ibumu itu harus mandi junub. Ya. Coba kalau ini nggak dijelasin kan nggak jelas. Ya. Jadi adanya kamu itu karena hubungannya bapakmu dan ibumu. Jadi hakikatnya di bab apa itu? Hakikatnya kalian itu adalah air mani. Ya. Hakikatnya kalian itu air mani. Makanya air mani itu tidak najis. Ya memang kalian itu asalnya dari apa? Dari air mani, dari apa namanya? Ovum dan embrio, apa? Ya, betul ya. Embrio dan ovum antara bapak dan ibu yang ketemu di rahimnya ibu, ya berlomba-lomba. Siapa yang cepat menggapai? Kalau cepat ovum, nanti anaknya cenderung banyak mewarisi sifatnya ibu, karakternya mewarisi sifatnya ibu. Kalau yang cepat menggapai dalam rahim itu embrio, nanti mirip seperti bapak. Wajahmu, karaktermu cenderung lebih banyak mengikuti karakter bapakmu. Makanya suci. Air mani itu suci. Kalau air mani itu najis, berarti kalian juga najis.
Karena apa? Kalian itu asalnya dari air mani. Jelas ya? Jadi al-ma'u minal ma'i itu artinya orang yang wajib mandi itu karena keluar air mani. Sedangkan air mani itu keluar itu bisa disebabkan ada dua, mimpi basah atau hubungan antara suami dan istri. Bagaimana Pak Wali kalau bukan suami istri kok hubungan? Ya nggak boleh ya. Itu tidak boleh, namanya apa? Zina. Azani wazani an. Nah, yang zina itu dua-duanya masuk neraka. Ada zina ada berapa macam? Ada dua, zina muhsan dan ghairu muhsan. Mana ada dosanya yang paling besar? Nah, ya nanti aja. Nanti kemana-mana, Bapak kalau udah jelasin kemana-mana. Jelas ya, ini hadis ini sahih. Jadi kalau keluar air mani, intinya kalau keluar air mani itu wajib mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiya semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa tatkalanya duduk baina su'abiha di antara jari-jari al-arba'i yang 4, summa jahada kemudian sungguh-sungguh terhadap duduknya di atas jari yang 4, faqad wajaba maka sungguh-sungguh wajib al-huslu mandi wajib, muttafaqun alaih. Nah, ini Nabi ya lucunya lucu ya. Kalian nggak akan tahu ini pakai bahasa apa? Pakai bahasa kinayah. Yang gede udah tahu. Kalau yang udah tahu pasti ketawa. Ini Nabi yang besar ya, pakai bahasa kinayah. Dijelasin jangan? Jelasin ya, kalau nggak dijelasin ya kalian nggak paham. Tapi kalau yang udah tahu langsung ketawa. Ini Nabi ini lu. Jelasin jangan. Ya kalau ilmu ya harus dijelasin ya. Kalau nggak dijelasin ya nggak jelas. Ya, nasibmu yang baru masuk kelas 1 tiba-tiba bab junub. Baik, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jelasin ya. Ya namanya ilmu harus dijelasin. Apapun keadaannya harus dijelaskan. Ini di kitab Subulus Salam ini dijelaskan juga. Penjelasannya tidak jauh beda nanti dengan penjelasan Bapak. Hanya bahasanya bahasa Bapak kalau di Subulus Salam itu kan bahasanya yang musonif kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini kitab syarahnya Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jalasa tatkala duduk baik. Udah ketawa. Idza jalasa tatkala duduk baina syu'abiha antara anggota tubuh yang 4. Baina syu'abiha antara anggota tubuh al-arba'i yang 4. Maksudnya anggota tubuh yang 4 ini apa? Yang pertama tangan kanan, kiri, kaki kiri. Aduh. Jadi tangan kanan, tangan kiri, ya lutut, kaki ya, kaki kanan, kaki kiri. Duduk di antara tangan kanan tangan. Itu sih apa? Arbian nggak tahu. Ini hubungannya ya, hubungan suami istri. Summa jahada, kemudian sungguh-sungguh duduknya. Ya, duduknya kemudian sungguh-sungguh. Duduknya sungguh-sungguh. Fakot wajah, pokoknya gitulah. Nanti kalau udah aliyah dijelasin lebih vulgar, ya. Kalau sudah aliyah dijelasin lebih vulgar. Tapi wajib, ya. Guru wajib menjelaskan. Tapi kalian kayaknya sebagian udah tahu.
kalian sudah tahu. Ya, ini gambarannya hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri itu kalau berhubungan sungguh-sungguh, cara duduknya itu pakai kedua tangan dan kedua kaki. Nah, itu oleh Nabi diwajibkan mandi junub. Itu muttafaqun alaih. Terusin. Hadis ke-117. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak 10 karting lah. Masih ada artian itu masih kecil sekali badannya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazada dan ditambahkan muslimun oleh Imam Muslim fa wa illam yunzil, dan walaupun belum keluar. Jadi hubungannya itu belum keluar. Yang keluar itu apa? Air mani. Itu wajib mandi junub. Ya. Walaupun belum keluar, kalau sudah penetrasi ya udah penetrasi. Sudah penetrasi ya wajib mandi junub. Wa illam yunzil. 118. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, fil mar'ati kepada orang perempuan. Taro yang mimpi orang perempuan fi manamiha dalam tidurnya, mayaro sesuatu dilihat, ar-rajul seorang laki-laki, qala maka bertanya seorang perempuan yang mimpi tadi, tasilu qala maka menjawab Nabi ya, tadi kan qala Rasulullah, kan orang yang perempuan tadi bertanya, Rasul saya itu mimpi melihat sesuatu punyanya laki-laki, apakah wajib mandi? Qala menjawab Nabi, tasilu maka mandilah, muttafaqun alaih. Ya, makanya perempuan juga berarti ada pasti terjadi mimpi basah. Ini hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hanya memang bahasanya bahasa halus ya. Rasul kalau saya lihat dalam tidur saya itu mimpi melihat sesuatu punyanya laki-laki. Ya tentunya nggak dijelaskan, malu perempuan kok tanya, lantas saya keluar Nabi kan nggak mungkin ya. Lantas saya basah Nabi, apakah wajib mandi? Nah, dijawab oleh Nabi wajib ya, mandi. Jadi neng kalau mimpi basah wajib mandi. Mandinya bagaimana? Nanti di bawah dijelaskan. Zada Muslimun menambahi Imam Muslim. Fakolat maka bertanya Ummu Salamah, wahal yakunu hadza, dan apakah keberadaannya begini? Qala bersabda Nabi, na'am ya. Apakah keberadaannya begini ya? Pokoknya maksudnya yang melihat mimpi, akhirnya mimpi basah. Famin aina yakunu syabbahu. Famin aina, maka dari mana datangnya yakunu, keberadaannya asyabbahu, yang menyerupai anaknya nanti ya, tadi Bapak udah jelaskan. Jadi famin aina yakunu syabbahu, dan dari mana dan bagaimana penjelasannya anak itu yang menyerupai ke ayah atau ke ibunya ya, tadi udah Bapak jelaskan. Ini yang bertanya siapa? Ummu Salamah. Jadi bukan bahasa Bapak ya. Jadi kalau yang menggapai rahim terlebih dahulu itu ovum ya, nanti menyerupai ibu. Kalau embrio, betul nggak? Ovum itu laki-laki ya? Nah, ovum itu laki-laki, embrio itu perempuan. Mana yang lebih dahulu? Yang menggapai yaitu akan menyerupai. Kalau embrio yang punya ibu, ya berarti nanti menyerupai ibu. Tapi yang mendekati lebih dulu itu ovum, berarti nanti menyerupai anaknya. Siapa yang bersabda? Nabi. Siapa yang bertanya? Ummu Salamah. Bagaimana bahasanya? Famin aina yakunu syabbahu. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Siti Aisyah, istri Rasul. Istri Rasul itu namanya Aisyah. Aisyah itu dinikah oleh Nabi pada waktu umur berapa tahun?
ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi wakilah 9 tahun, wakilah 7 tahun. Yang benar yang mana? Nanti kalau kita sama-sama masuk surga, tanya pada Nabi ya. Kalau bisa ketemu Nabi ya, gitu. Nabi umurnya berapa nikah dengan Siti Aisyah? Ayo. Enggak pada tahu ya, persumah dikasih hadiah juga enggak ada yang tahu. Umur 52 tahun. Selisihnya 45 tahun. Tujuannya apa? Ya, Nabi menikahi Siti Aisyah itu yang diperintah langsung oleh Allah. Ya, tujuannya supaya Siti Aisyah ini mempelajari gimana hukumnya haid, gimana cara penangannya haid, gimana caranya mandinya haid dan lain sebagainya. Karena apa? Sewaktu dengan nikah Siti Khadijah kan Siti Khadijah berposisi sebagai janda. Umurnya berapa? 40 tahun. Kalau namanya janda kan ya udah enggak ini, pelajarannya nggak bisa lengkap dengan misal nikah dengan gadis kan. Ya. Lebih lengkap Siti Aisyah gitu. Nanti di kitab Qurratul Uyun kalau kalian belajar masih ketemu Bapak Ki saya minta diajarkan kitab Qurratul Uyun, kitab seks dalam Islam. Wah, itu sepanjang ngaji itu tegang. Itu tegang segala-galanya. Jadi Siti Aisyah itu umurnya 7 tahun, ada yang 9 tahun. Konsentrasi lagi. Qolat berkata Siti Aisyah, bertanya maksudnya. Karena qolat berkata Siti Aisyah ini menceritakan karena ada Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW yahtasilu mandi min arba'in dari 4 minal janabati, min arba'in dari 4 perkara. Jadi Nabi itu mandi junub dari 4 perkara. Apa aja mandi junub itu Nabi? Ini yang cerita siapa? Siti Aisyah. Minal janabati dari mandi jinabat. Yakni mandi jinabat itu yang pertama. Jadi Siti Aisyah cerita Nabi itu mandi jinabat itu yang pertama waktu mandi jinabat. Artinya apa? Setelah hubungan suami istri antara Siti Aisyah dengan Nabi. Makanya itu perlunya Siti Aisyah dinikahi itu kan bisa cerita, ya bisa cerita. Oh, habis hubungan suami istri itu Nabi itu mandi junub. Wa yaumal jum'ati dan mandi pada waktu hari Jumat menjelang sholat Jumat itu mandi jinabah. Ya, mandi jinabah. Yang cerita siapa? Siti Aisyah. Minal hijamati dari setelah melakukan bekam. Tahu nggak kalian bekam? Tahu ya, mengeluarkan darah kotor itu cantuk kalau bahasa Jawa. Itu mandi jinabat juga, mandi junub juga. Yang cerita siapa? Siti Aisyah. Wa min huzlil mayyiti dan dari setelah memandikan mayit. Jadi Nabi melaksanakan mandi junub itu setelah melakukan 4 perkara. Yang pertama mandi junub karena hubungan suami istri. Yang kedua mandi junub pada waktu hari Jumat menjelang sholat Jumat. Yang ketiga setelah melakukan bekam. Yang keempat setelah memandikan mayit. Menurut Siti Aisyah itu wajib mandi junub. Artinya apa? Ya sampai kepala itu dibasahi. Nah, tapi nanti kan berkembang. Ada nasakh dan mansuh. Di Quran tadi kan ada ya. Nah, ada nasakh dan mansuh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Kita ikuti hadis berikutnya. Kan enggak semua ya. Enggak semua. Habis mandiin mayit itu sekarang jumhur ulama hukumnya tidak wajib mandi junub, mandi keramas. Begitu juga cantuk. Nanti di hadis yang lain pernah suatu ketika Nabi itu melaksanakan bekam, setelah bekam itu langsung sholat. Ya, karena apa? Nabi masih mempunyai wudu langsung sholat. Berarti hukum habis bekam itu tidak harus mandi junub, ya, mandi keramas. Nanti dimansuh oleh hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 121. Wa an Abu
Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa sahahahu dan mensahihkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah ini Ibnu Khuzaimah, oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ini sahih, tapi nanti ini dimansuh oleh hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatin Sumamatin Ibnu Usal, fi qissatin Sumamatin, fi qissatin Sumamah bin Usal. Fi qissatin Sumamati Ibnu Usal, di dalam kisahnya Sumamah bin Usal jadi kisah itu kisah riwayat. Ada riwayat itu kalau dalam bahasa cerita. Hikayat itu sama dengan kisah. Fi qissati Sumamata Ibnu Usalin, di dalam ceritanya Sumamah bin Usal, indama aslama, tatkalanya akan masuk Islam, wa amarohu, dan memerintahkan nabihu kepada Sumamah bin Usal yang mau masuk Islam Nabi. Siapa yang merintahkan? An-Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaltasila, agar mandi junub. Jadi orang yang mau masuk Islam menurut riwayat hadis ini harus mandi keramas dulu, mandi junub dulu. Rawahu, diriwayatkan hadis ini Abdul Razak wa asluhu, dan aslinya hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini kuat sekali, sahih ya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam itu oleh Nabi diperintahkan untuk mandi junub. Karena apa? Yang untuk menghindari tadi, orang yang mau masuk Islam itu kalau masih anak-anak ya, barangkali dia udah mimpi basah ya, harus disucikan dulu. Atau orang yang sudah mempunyai istri atau punya suami, udah hubungan suami istri ya, dibersihkan dulu, disucikan dulu dari junub, baru disahadatkan. Ini menurut hadis ini ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bab pokoknya harus khatam nih. Mudah-mudahan khatam. Kalau enggak ya menyampaikan. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghusl Jum'ati, mandi junub di hari Jumat, wajibun wajib ala kulli muhtalimin, bagi orang yang mimpi baca ahrojahu sab'ah. Ini berarti hadis ini memansuhkan yang hadis di atas. Jadi kalau mau pergi sholat Jumat, kalian nggak mimpi basah ya tidak wajib mandi junub ya. Jelas ya, udah dimansuh oleh hadis yang bawah ini. Ya, yang mandi junub ya orang yang hubungan suami istri atau yang mimpi basah. Jadi yang diwajibkan menurut hadis yang terakhir dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ini hanya dibatasi oleh kulli muhtalimin, setiap orang yang mimpi keluar air mani. Wa an Sumrota, hadis ke-123 dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Samurah bin Jundab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man tawaddoa, barang siapa berwudu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fiha itu ba atau ya itu, fabiha atau fiha, yaumal jum'ati itu ba atau ya, siapa yang nyimak itu berarti bukannya man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha apa fayiha ba man tawaddoa yaumal jum'ati fiha atau fabiha ba atau ya, soalnya bapak udah ke tindih harokat bapak ini titik satu ba ya.
Man tawaddo'a barang siapa wudu yaumal jum'ati di hari Jumat fabiha maka dengan fama dengan sunat wa nikmatun dan nikmat Nabi ya pokoknya ya apa namanya barang siapa yang wudu dari Jumat fabiha maka dengannya fanikmatun dengan nikmat ya artinya malamnya itu ya bersetubuh atau mimpi basah bahasa Nabi itu bahasa kinayah Nabi. Man tawaddo'a barang siapa wudu yaumal jum'ati di hari Jumat fabiha dan dengan wudu itu kan sunat fabiha maka dengan wudu sunatnya wudu wa nikmatun dan nikmat dan dengan nikmat artinya apa? Nikmatnya bersetubuh antara suami istri. Wa manital sholat maka barang siapa mandi fal husru maka dalam mandi junub afdalu itu lebih utama. Gimana ini artinya kok Bapak bingung juga? Wa nikmat itu artinya apa? Nikmat dan nikmat. Iya, ini keterangannya ini bingung Mas Bapak masih bingung ini karena bahasa kinayah itu enggak semua orang bisa mengartikan. Makanya di bawah itu ada huruf 3 itu kan di huruf nikmat itu kan ada angka 3. Itu dijelaskan di bawah itu ada huruf 3. Wa huwa min murasil Hasan Bisri an Samurah wa fi khilafin 'indal ulama wa qad a'lamu 'inda syaikhin falam ya kharajahu bi khilafin haditsin Abi Sa'id fa innahum ajma'u ala ikhrajahu fa kaifa ya'dulan ila ghairihi. Oh ya, maksudnya begini. Man tawaddo'a barang siapa wudu yaumal jum'ati di hari Jumat fabiha dengan sunatnya wudu wa nikmatun dan nikmatnya wudu. Wudu itu kan luar biasa. Nanti di hadis yang lain Bapak pernah menyampaikan wudu itu menjadi syafaat kita di yaumil mahsyar. Nanti kalau dengan wudu kita itu muka kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, rambut kita itu kan mencorong ya. Bersinar dengan terang benderangnya. Sedangkan kalau bayangan orang umum hisab itu dilihat satu persatu kan gitu. Tapi kalau di kalangan fuqaha ahli fikih itu enggak. Dilihat sinarnya dulu, lihat sinarnya aja. Kalau ahli wudu sinarnya mencorong, wah terang benderang. Kanan kita aja diparkir. Kanan sinarnya yang terang benderang masuk rombongan kanan. Artinya apa? Langsung masuk surga, enggak dihitung satu persatu itu enggak. Tapi kalau yang enggak ada sinar ya nanti baru dilihat. Apalagi sinar mendip-mendip kayak kunang-kunang itu ya belakangan kan kalah sama yang sinarnya. Maksudnya nikmat di sini, wa nikmat sini, nikmatnya wudu itu bekasnya min asaril wudu itu menjadi sinarnya nanti di yaumil mahsyar, menyebabkan wajah kita itu sinarnya terang benderang sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena nikmatnya air wudu yang membekas menjadi sinar yang terang benderang, langsung masuk surga di ghairi hisab. Itu artinya nikmat. Jadi kalau waman dan orang ikhtasala yang mandi fal huslu maka mandilah afdalu lebih utama. Jadi sebelum mandi itu kan disunatkan wudu dulu ya. Wudu dulu. Orang yang habis bersetubuh suami istri sebelum mandi junub itu juga sebaiknya wudu dulu. Kalau nggak wudu dulu gimana? Ya, sah nggak mandi junubnya? Ya sah. Tapi kan keutamaannya ini adab aja, bab adab. Ya kalian mau pegang kitab itu sebaiknya gimana? Kitab ini ya Bulughul Maram. Wudu dulu atau enggak? Ya lebih baik wudu dulu. Karena pengarang kitab ini, penyusun kitab ini yang menjaga wudu. Kalau batal wudu lagi, baru nulis lagi kan. Oke, jadi hati-hati. Jelas ya? Tambah lagi enggak? Ya, kalau tanya yang senior pasti jawabnya udah. Tapi kalau sampai tuntas kayaknya Bapak kesorean. Satu hadis lagi aja. 24 ini. Halaman 24. Kalau sampai tamat sampai bab tayamum itu masih panjang, enggak nyampe.
Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala. Jadi satu-satunya sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang gelarnya dua, itu ada dua, ada satu. Hanya Ali radhiyallahu anhu sama karramallahu wajhah. Luar biasa. Karena apa? Gelarnya ya banyak. Madinatul ilm, apa? Babul ilmi, pintunya ilmu ya. Radhiyallahu karramallahu wajhah. Qala berkata Ali, kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqri'unal Qur'ana, Nabi membaca Quran malam yakun tidaklah ada junuban, dalam keadaan junub. Jadi Nabi itu, Ali itu cerita Nabi itu kalau baca Quran tidak pernah melakukan membaca Al-Quran padahal beliau dalam keadaan junub, itu tidak pernah. Artinya apa? Artinya Nabi itu kalau membaca Quran itu tidak mempunyai hadas besar. Hadas kecil aja nggak punya, apalagi hadas besar. Tidak junub. Ya kalau malamnya udah indahoy dengan istrinya, ya pasti mandi junub dulu baru baca Quran. Nabi kan pernah ya, Bapak pernah cerita, Nabi itu pernah bulan puasa itu berindahoy dengan istrinya, bangunnya kesiangan. Ya mungkin kecapean kali Nabi ya. Kecapean, bangunnya kesiangan ya. Akhirnya apa? Ya hanya ya mandi junubnya agak kesiangan. Jadi nggak apa-apa. Kalau kunonya kuno itu kalian ada sangatnya. Kalau kesiangan sholat subuh itu ada sanatnya. Tapi kalau Nabi kan hanya sekali. Kalau kalian kalau sholat subuh kesiangan nggak berapa kali? Banyak. Terus menerus ya. Beda. Mandi junub, pernah puasa juga ya. Malamnya hubungan dengan istrinya, akhirnya bangunnya kesiangan. Akhirnya tapi tetap puasa. Mandi junub, sholat subuh puasa. Walaupun mandi junubnya kesiangan. Jadi mandi junub waktu bulan puasa itu tidak harus sebelum subuh atau sebelum adzan. Sesudah adzan pun boleh. Nabi aja pernah kesiangan kok sesudah adzan. Jelas ya, jadi junub. Udah ini? Udah atau udah? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh wa zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh wa zinatul arsh. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagh wa zinatul arsh.